صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. Terhormat para jamaah kajian malam Ahad, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para guru kita, ada Ustaz Akhir, ada Ustaz Penasihat, Ustaz Jamil, ada Ustaz Pelanggan, Ustaz Kamal, juga Ketua ketika Ustaz Kamal, juga Bapak Imam Hanafi dan seluruh jamaah yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semua. Semoga Allah yang Maha Gagah senantiasa memberikan kita rezeki berupa hati yang selalu istiqamah dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadirin wa hadirin yang salihah, saudara dari Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena kita mendekati Idul Adha, 2 hari lagi kita melaksanakan Idul Adha, kita akan membahas tentang fikih ataupun juga tentang kurban yang kita bahas. Di bulan lalu kita sudah membahas berkaitan dengan puasa Arafah, bahwa puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan wukuf di padang Arafah. Jadi jangan sekali-kali kita berpuasa Arafah karena di Arab itu sudah wukuf. Itu adalah satu penjelasan yang keliru dan harus diluruskan, karena tidak ada hubungannya antara wukuf di padang Arafah dengan puasa Arafah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah dari kitab Sahih Bukhari, anna shaum Arafah kana ma'rufan wa mu'tadan inda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa Arafah sudah dikenal dan sudah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Jadi puasa Arafah yang kita lakukan itu sebetulnya jauh sebelum Nabi Muhammad menerima perintah haji. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah melakukan puasa Arafah. Jadi Nabi Muhammad SAW jauh sebelum ada perintah haji, Nabi SAW sudah melakukan puasa Arafah. Hajinya membelakangan perintahnya. Tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad sudah melakukan puasa Arafah jauh sebelum ada perintah haji. Jadi tidak ada hubungannya antara perintah haji dengan wukuf di padang Arafah. Ini kata tadi kita melakukan puasa Arafah, ya, puasa Arafah. Andai kata ada tadi saudara-saudara kita yang melakukan puasa Arafah hari ini lantaran wukuf di padang Arafah, maka itu keliru. Nah, untuk tahun depan jangan keliru lagi. Jadi semua ibadah itu kita sesuaikan dengan waktu yang berlaku di sebuah negara. Sekarang depan kita hitungannya hari apa? Waktu itu tanggal 1-nya, tanggal 1 Dzulhijjah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Nah, jadi besoklah kita melakukan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi jangan mengikuti Arab.
Ustaz, Arab kan udah besok ini sudah Idul Adha. Gitu. Arab sudah Idul Adha, itu Arab. Hilalnya saja berbeda dengan kita. Indonesia ini punya 3 waktu. Hilalnya aja titik-titiknya bisa jadi berbeda, apalagi dengan Arab Saudi. Jadi jangan kita berpatokan kalau di Arab hari ini wukuf, berarti kemudian di sini puasa Arafah, itu sangat keliru dan itu harus kita luruskan. Gitu. Yang kita jelaskan di bulan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini punya pahala yang sangat besar dan istimewa, lebih dari sekedar sunnah biasa. Ada Imam Syafi'i membaginya menjadi 2, sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Kalau sunnah ghairu muakkadah itu sebagai contohnya apa? Contohnya qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib ada, tapi hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib, salatlah kalian qobliyah maghrib liman syaa, bagi siapa yang mau. Dan Nabi ketika itu bersabda, Nabi sendiri hanya memerintah saja, tapi Nabi tidak melakukan. Tapi Nabi memerintah di depan sahabat radhiyallahu anhum untuk melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib, tapi Nabi tidak melakukan. Ini khususnya untuk Nabi, karena Nabi tidak melakukan qobliyah maghrib, maka ini dikategorikan sebagai sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang ghairu muakkadah. Nah, Nabi SAW memerintahkan tapi Nabi tidak melakukan, makanya dikategorikan sebagai sunnah ghairu muakkadah. Yang katanya sunnah muakkadah apalagi? Contohnya sholat Id, kemudian sholat tahajud, sama punya bobot tersendiri. Kalau ketinggalan sayang. Begitu pula juga dengan kurban. Kurban juga sama. Kalau nggak kurban rasanya sayang. Ya memang kadang-kadang kita juga terbentur dengan masalah ekonomi. Mungkin tahun ini bisa, tahun depan belum bisa, atau tahun depan lagi baru bisa lagi. Itu wajar, nggak apa-apa. Cuman kita selaku umat muslim kita usahakan yang namanya sunnah muakkadah ini kita usahakan. Kadang-kadang ada orang, saya nggak kuat Ustaz, patungan 3,5 juta buat beli kurban. Tapi kalau giliran nyicil mobil bisa 3 juta sebulan. Sebulan loh, ini setahun sekali kan. Wah mahal banget beli kambing. 4 juta itu sebulan bisa nyicil motor langsung 1.500.000 sebulan gitu. Itu cuma sekali. Nah itulah tentunya kita selaku umat muslim memang jangan banyak alasan untuk tidak melakukan satu amalan ibadah. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tentunya ya kita usahakan agar kurban ini tetap terlaksana. Sunnah muakkadah, jadi itu sangat penting kan. Waktu dizibul badanatu an sab'atin, dan kontak untuk 7 orang. Kontak untuk 7 orang. Wal baqaratu
syatu an sab'atin, sapi untuk 7 orang juga sama. Jadi kalau patungan 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 dari sengkong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk satu sapi bisa 7 orang. Yang bobotnya berapa kilo? Silakan tinggal pilih banyak. Gitu. Kalau sapi untuk 7 orang, kemudian wasyatu an wa'idin syat, kambing itu untuk 1 orang saja. Bukan 1 kambing untuk 1 keluarga, jangan salah paham ya. Bukan 1 kambing untuk 1 keluarga, jangan salah paham. Nanti akan salah paham keliru ketika kita menonton video di YouTube. Ketika ada satu penjelasan berkaitan dengan 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, bukan begitu maksudnya. 1 kambing untuk 1 orang si pekurban atas nama Ustadz Jamil namanya. Ustadz Jamil beli 1 kambing, dia namanya Ustadz Jamil. Ini kambing saya untuk kurban, nama atas nama Bapak Ustadz Jamil bin Fulan. Ya, bukan ini Ustadz Jamil, terus ini istrinya, anak-anaknya ditulisin semua di situ, bukan begitu maksudnya. Bukan 1 kambing untuk 1 keluarga, bukan. Itu maksudnya adalah kafir sawab, banyaknya pahala. Banyaknya pahala bisa untuk 1 keluarga. Ustadz Jamil yang bawa kambing atas nama beliau, Pak, ini kambing atas nama Ustadz Jamil bin Fulan. Ya, nah Ustadz Jamil niat, saya niatin ini pahalanya buat ngomong saya sudah meninggal, Mbah Buyut saya sudah meninggal, sebutin namanya beliau. Biar anak-anak saya biar soleha, punya kedepannya jadi anak-anak yang sukses, saya dan istri banyak rezeki gitu. Niatin begitu boleh nggak? Boleh. Banyak manfaat dan juga pahala. Bukan 1 kambing diperuntukkan untuk 1 keluarga, bukan. Gitu. Jadi kalau tahun ini Ustadz Jamil berkurban, ya, nah beliau niatin itu buat siapa aja. Beliaunya berkurban atas nama 1 kambing tadi. Tahun depan Ustadz Jamil belian lagi atas nama istri beliau. Itu. Tahun depan lagi beli atas nama putra putri, beliin 1 itu. Jadi bukan 1 kambing ini buat rame-rame namanya 1 buat 1 kambing, bukan begitu maksudnya. Sama juga dengan sapi. Sapi kan batasnya 7. Ya, boleh nggak kita masukin 10 orang? Nggak bisa. Sapi itu hanya untuk 7 orang saja, bukan untuk 10 orang. Itu nggak bisa untuk 10 orang, tapi untuk 7 nama saja. 7 nama. Masing-masing tadi orangnya kemudian berniat untuk ngasih ini buat pahalanya buat Mbak Buyut saya, buat mama saya yang belum meninggal gitu. Jadi bukan untuk 1 keluarga. Yang salah paham dengan penjelasan-penjelasan yang seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Pak, saya buka pertanyaan supaya rada ramean. Gitu. Biasa. Kalau kita tinggal di sini tapi korbannya di lain tempat itu gimana? Tinggalnya di sini? Ya, soalnya kalau di kampung kan sama sekali nggak ada yang korban. Ya. Ya. Kita alihkan ke kampung kayak gitu gimana? Ya, memang ini menjadi yang pertama karena ini kan kondisi ya. Bolehkah kita kemudian memindahkan korban di kampung karena kondisi di sana sama sekali nggak ada? Ulama membolehkan itu. Kenapa? Kondisi. Kalau di sini orang udah banyak yang buka apa namanya penyembelihan hewan kurban banyak. Kim di mana-mana RT ngadain. RW ngadain masjid yang di sana nggak ada sama sekali. Boleh nggak? Ya boleh. Sebagai sedekah kita di sana. Boleh Ustaz. Sama kondisinya waktu itu kita cerita tentang Idul Fitri
waktu zakat fitrah kan sebetulnya nafkah zakat kan bicara nafkah zakat pemindahan zakat itu kan haram awalnya. Cuma karena kondisi supaya di sana kebagian, nah ya ada satu kondisi yang menyebabkan menjadi boleh apa bagaimana? Nggak ada yang masih di kampung, gimana? Misalkan kasih ya. Jadi sakit dong, jadi nggak ada syiar Islamnya di sana. Sementara Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam. Sebetulnya Idul Fitri kalah dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha nomor satu sebetulnya. Cuma karena Idul Fitri itu kita merasa berasa besar itu kan kita puasa dulu gitu di bulan Ramadan. Jadi 1 bulan itu kita puasa baru kita melakukan Idul Fitri. Kalau ini kan enggak. Ya paling 10 hari juga bagi siapa yang mau 9 hari ini itu. 8 tarwiyah, tapi kemudian 9-nya berhijjah. Nanda, apa? Jarangnya. Lagi kalau kita kan udah berkorban, keluarga semua udah berkorban, caranya balik lagi apa gimana? Boleh, bisa, boleh. Umpama saudaranya sudah berkorban pernah, keluarga sudah semua. Tahun depan lagi kan udah habis tuh. Bolehkah kita korban lagi? Boleh, karena itu disunahkannya setiap tahun. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu disunahkan sekali seumur hidup. Gitu. Cuma sekali nih, pas sudah akikah ya sudah, akikah udah. Tapi kalau kurban waktunya kan ada. Waktunya kapan dia? Setiap tahun selama 4 hari, setiap tahun selama 4 hari. Jadi kalau anggota keluarga kita sudah melakukan kurban, maka balik lagi kita untuk melakukan kurban lagi boleh. Tapi kalau lebih bagus nih, lebih bagus kita sudah, istri sudah, anak-anak sudah, siapa ya? Kakak kita umpama, kakak laki-laki, kakak perempuan. Gitu. Mbak udah pernah kurban belum? Belum saya. Ya sudah, ya. Kebetulan memang contoh Mbak ekonominya biasa aja, contoh gitu. Mbak, aku beli kambing ya tahun ini ya buat Mbak ya, sama Mbak. Ya alhamdulillah boleh, terima kasih banyak, boleh. Jadi kita sedekahkan uang kita untuk membeli kambing atas nama kakak kita, atau untuk atas nama adik kita, atau atas nama siapa orang tua kita yang mungkin juga belum pernah kurban. Gitu. Boleh. Kurban. Ya, siap. Di sini apa? Di sini tuh enak. Sini deh, ke depan. Oh iya, akikah itu hukumnya sama, sunnah muakkadah. Baik. Apa? Oh. Baik. Yang pertama berkaitan dengan akikah. Hukum akikah, hukum berkorban sebelum akikah itu bagaimana? Boleh. Boleh. Kenapa? Kedua-duanya kan kondisional sebetulnya. Kalau akikah itu kesunahan orang tua untuk si anak. Akikah loh. Kesunahan orang tua untuk si anak itu akikah. Ya. Kalau kurban, ya, itu memang begini. Kesunahan orang tua untuk si anak sampai anak itu akil balik. Ketika anak sudah akil balik, sudah bekerja, dia bisa nyari uang sendiri. Dia ngomong sama ayahnya, ayah, waktu itu kan waktu kecil aku belum diakikahkan, aku pengen beli kambing dia, ya, pengen akikah sendiri. Gimana ayah? Boleh nggak? Ulama membolehkan, tidak menutup tentang dia berniat untuk akikah.
Andai kata pun itu tidak dihitung akikah, maka itu dia sebagai dicatat sebagai bagian dari sedekah. Gitu. Andai kata karena gini, kalau mengakikahkan diri sendiri boleh nggak? Ya boleh saja, tapi memang sebetulnya akikah itu kesunahan orang tua untuk si anak. Ketika anak sudah bisa mampu beli kambing sendiri, itu juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Dan akikah itu memang waktunya mau kapan saja, dalam arti 12 bulan itu bebas. Beda dengan kurban. Kalau kurban bahkan sesuai dengan tanggalnya 10 Zulhijjah, terus hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, sebelum kondisional bisa nggak? Kondisi menyebabkan kita mendahulukan kurban. Contoh, hari ini kita punya duit. Ini punya duit nih, 5 juta nih. Mendingan TK apa mendingan kurban enggak? Ya karena besok udah kurban, mendingan kita beli kambing kurban. Beli kambing kurban kita. Kemudian kita kurbankan besok di hari Senin atau 3 hari berikutnya, Selasa, Rabu, Kamis. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau punya uang lagi di hari lain, maka TK bebas, mau bulan apa aja lagi punya duit. Kalau itu ada lompangan sedikit lagi mau Idul Adha, kita kemudian melakukan TK, melakukan kurban, ketimbang TK. Nomor 1. Yang kedua tadi berkaitan dengan hukum patungan kurban. Hukum patungan kurban yang tidak boleh itu adalah ya, sama bukan ada sendiri. Hukum patungan kurban lebih dari 7 orang boleh apa enggak nih? Kalau 7 orang jelas ya, tadi untuk orang tuh sampai 1 ekor sapi itu untuk 7 nama, 7 orang. Andai kata kemudian 7 orang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patungan untuk beli 1 sapi, itu sudah mutlak bolehnya. Yang tidak boleh kategorinya apa? Patungannya gini, seperti arisan. Patungan arisan nih. Ayo, patungan beli sapi tahun ini yang ikut 14 orang atau 21 orang patungan. 21 orang itu terkumpul 25 juta rupiah tahun ini. Nah, atas nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 sapi dikasih nama 7 orang. Seperti arisan kalau ini. Ya. Maka kemudian 7 orang ini kurban. Nah, yang sisanya ini masih ada 14 orang lagi, dapatnya tahun depan arisan lagi. Berarti ini punya utang ke sini. Yang belum bayar lagi, dapat lagi yang 7 sampai 3 kali putaran baru 21 orang. Ya, maka itu hukumnya itu mendingan jangan yang begitu mah. Itu yang nggak boleh begitu tuh. Kenapa? Yang namanya ibadah itu nggak boleh kita berhutang. Nggak boleh berhutang. Ngapain kita berhutang dalam ibadah? Sama, jangan sekarang modelan sekarang umroh. Umroh apa? Umroh DP 2 juta bisa berangkat. Umroh DP 2 juta bisa berangkat, 3 juta bisa berangkat. Pulangnya di puyeng. Kenapa puyeng? Nyicil. Udah pulang, ada yang pada jenguk temennya kan. Selamat ya, udah pulang umroh. Iya, ada yang pusing apa cicilannya? Gak boleh kita ibadah itu gak boleh berhutang. Kalau punya uang, kita mendingan nabung aja untuk kalau kita uang kumpul untuk kita umroh, nabung aja. Sampai kapan dia nabung daripada kita berhutang, kemudian pulang kita dalam keadaan kita punya hutang. Iya, kalau kamu punya hutang masih hidup, kalau meninggal dunia, siapa yang mau tanggung jawab? Sama seperti kurban. Patungan yang nggak boleh tadi seperti itu, banyak subhatnya, banyak remang-remangnya. Yang 21 orang patungan, 1 tahun ini dapat beli sapi 1. Nah, terus masih bayar lagi kan kayak arisan. Berikutnya yang 7 orang lagi dapat tahun depan 1 sapi. Berikutnya lagi tahun depan. Nah, itu kalau misalnya semua ada yang meninggal dunia atau gimana salah satunya? Berarti kan dia berhutang. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah yang seperti itu. Tapi kalau al-baqarah itu ada sapiatin 1 ekor sapi untuk 7 orang itu mutlak boleh, nggak apa-apa. Gitu.
Apalagi umpama begini, itu kan untuk 7. Nah sekarang kalau 1 kambing patungan, nah ini boleh apa enggak? Patungan, contoh gini, keluarganya ada 5. Ini kambing harganya 1 juta. 1 juta, harganya 5 juta, patungan 1 juta, 1 juta karena anggota keluarganya ada 5. Patungan dapat 5 juta untuk beli 1 kambing. Ini nggak boleh untuk 5 nama, tapi hanya diperuntukkan untuk 1 nama saja. Jadi kambing ini kan patungan 1 juta, 5. Ya, maka 4 orang ini harus mengikhlaskan 1 nama untuk dipasangin di kambing. Kesepakatan bersama 4 orang ini harus ikhlas menyerahkan kurban itu untuk 1 nama, meskipun patungannya sama 1 juta. Jadi dia yang 4 ini menghadiahkan namanya untuk 1 orang. 1 kambing ini untuk abang pertama, adanya patungan tuh. Dan jangan untuk digantian-gantian, jangan. Dia tahun ini ente, abang kan tahun depan kita ya, ntar jadi kayak ngutang kalau begitu. Biasa aja ngalir. Gitu. Jadi ini 1 orang abangnya, dia kan oleh 4 orang ya, karena patungan ada 5, ini 4 orang ngasih nama 1. Gitu. Umpama Ustaz Hasim punya saudara ada berapa tuh? Ada 5. Patungan buat Ustaz Hasim 1 udah. Ustaz Hasim bin Fulan 1. Nah, seperti itu. Kalau itu mau boleh, nggak apa-apa. Ada menghadiahkan 4 orang ini untuk 1 nama. Gitu. Yang nggak boleh adalah tadi ngutang-ngutangin. Gitu. Seperti tadi arisan. Atau mau juga umroh yang model sekarang, umroh model DP 2 juta kemudian jalan. Lebih baik kita ngumpulin aja, nggak apa-apa daripada kita punya hutang. Karena Allah nggak hutang-hutangin kayak gitu sama kita. Itu kan apalagi haji, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu haji itu. Jadi jangan salah, orang yang menanggung haji sendiri pun meskipun udah lunas dibayar hajinya, nanggung hajinya, tetap tidak dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk berhaji. Enggak. Yang mampu haji itu, yang wajib haji menurut saya adalah orang yang benar-benar kaya raya. Gitu. Anda kaya apa enggak? Mobil banyak, rumah mewah, benar-benar keseharian tuh bebas, ada aja uangnya. Itu wajib haji. Tapi kalau ini duit buat haji, anak masih kuliah, mau masuk sekolah lagi, ya makan di rumah masih kurang, nah itu belum wajib haji itu. Akhirnya pemerintah mengadakan nabung haji. Dan kalau nabung haji, meskipun udah lunas nih, dia tetap belum kategori wajib. Kenapa? Dia memang bukan orang kaya, kan man istata'a ilaihi sabila. Dia memampukan diri, dia belum mampu, tapi dia memampukan diri untuk tadi untuk umroh ataupun haji. Nah, kalau kurban bisa nggak memampukan diri? Bisa. 1 tahun, 1 bulan kita nabung umpama 400-500 ribu gitu, atau 400 ribu kali 10 dan 4 juta 1 bulan 400 ribu. Kemudian kita nanti tahun depan kita beli kambing 1, kan itu juga bisa. Cuma yang jadi masalah komitmen kita untuk nabungin uang 300-400 ribu sebulan buat kurban ini gimana gitu. Kadang-kadang sedang. Jadi kesannya berat kalau 1 tahun langsung diberi 4 juta tuh. Tapi ketika sebulan 300 ribu atau 400 ribu itu 300-400 ribu itu nanti bisa orang itu. Gitu kan? Ada lagi Pak? Ada Pak? Nggak ada. Kalau di korbanan PT ini gimana kan? Baik, kurban atas nama perusahaan itu tidak termasuk sebagai hewan kurban. Contoh seumpama 1 sapi dihadiahkan oleh PT Angin Ribut mungkin 7 karyawan gitu. Ya, umpama ini atas nama perusahaan dulu ya. Tapi kalau atas nama 7 karyawan nggak boleh.
Umpama ada karyawan 7 orang patungan beli sapi, naruhnya di perusahaan, itu sah sebagai sapi kurban karena perorangan, karena kurban itu untuk orang, bukan untuk perusahaan atau badan tertentu. Tapi kalau umpamanya ada perusahaan beli sapi kemudian ditaruh di kantor, dan kantor memang di sapi kantor ditaruh. Kalau tidak dikasih nama untuk 7 orang, maka itu tidak terhitung sebagai sapi kurban. Itu hanya terhitung sebagai sedekah sapi biasa. Bagaimana caranya supaya itu sapi sah sebagai sapi kurban? 7 orang karyawan namanya masukin ke situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini hadiah dari perusahaan kita, tapi tidak ada namanya atas nama perusahaan. Karena tidak sah sebagai nama perusahaan, maka kita supaya sah sebagai sapi kurban, kita masukkan 7 orang ke dalam nama sapi ini supaya sah sebagai sapi kurban. Andai kata nggak ada 7 orang tadi, nama perusahaan doang, nama PT-nya, kemudian dipotong di hari raya Idul Adha, 4 hari itu, maka itu tidak sah sebagai sapi kurban, tapi halal. Cuma dia sebagai sedekah sapi biasa. Harus ada 7 orangnya. Kalau di kampung saya begitu, karena dekat Sumarekon, itu Sumarekon kadang ngasih kambing gitu, atau nama sapi. Tapi kan nama perusahaan, masa nama Sumarekon, bosnya bukan Islam, masa disembelihin atas nama bukan Islam, kan gak nyambung kan? Akhirnya apa? Ini sapi umpama dikasih nama nih 7 orang, panitia supaya sah aja sebagai sapi kurban. Gitu saja. Sama, ya. Ya. Sama seperti anak sekolah gitu kan. Tadi apa anak sekolah tuh? Iya. Iya, patungan. Iya, anak sekolah. Ya, karena memang beliau ini juga tadinya guru sekolah kan, gitu. Jadi sekolah itu kan patungan ke siswa. Siswa ada 500 patungan dikasih selebaran sama gurunya. Nah, selebaran itu harus ditulis oleh pihak sekolah sebagai tarbiyah kurban. Harus, nggak boleh sebagai ini selebaran anak-anak dimintain 1 orang 100.000 untuk patungan sapi. Kemudian disitu untuk kurban, itu nggak sah. Hati-hati pihak sekolah harus memberikan selebaran itu atas nama tarbiyah kurban, untuk tarbiyah kurban. Tarbiyah kurban maksudnya apa? Pendidikan kurban untuk anak-anak. Harus ditulis, oh tarbiyah, melatih anak-anak supaya rela berkorban. Gitu. Jadi 500 orang, patungan 100.000 dapat 2 sapi, dapat ya. Dapat 2 sapi, dipotongnya nanti biasanya kalau di sekolah itu hari kedua Idul Adha, dalam arti hari tasyriknya tuh, karena hari pertama nggak libur sekolah. Nah besok juga sekolah-sekolah potongnya hari Rabu, karena Senin, Selasanya cuti bersama, Rabu mereka potong di sekolahan. Nah itu dipotong di sekolahan, disaksikan oleh anak-anak sebagai tarbiyah kurban. Tapi secara fikihnya tetap sapi itu tidak bernilai sapi kurban, tidak, karena patungan rame-rame, kecuali 7 orang ke patungan dulunya, sapinya sapi kurban, gitu. Itu aja. Ada juga, kan? Biar rame, dan kita ngopi besok lagi. Kalau untuk amalan ini bulan-bulan Amalan ya. Amalan yang paling afdol itu adalah menyembelih hewan kurban, yang nomor satunya ya. Iya, nomor satunya itu. Yang kedua itu kita punya puasa. Puasa Arafah itu luar biasa. Gitu. Di hari ke-9 bulan Dzulhijjah itu. Nanti kemudian pada saat hari masuk Idul Adha, malam takbirannya kita disunahkan buat takbiran itu bersama, takbir yang luar biasa pahalanya. Dan bedanya takbir Idul Fitri dengan Idul Adha, bedanya jauh. Kalau Idul Fitri disunahkan masuk maghrib, malam takbiran,
subuh sampai khotib naik mimbar, ya, selesai turun dari mimbar, maka kita sudah tidak disunahkan lagi untuk takbir yang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah enggak, selesai, sebentar. Cuma haknya saja itu diterima. Turun khotib dari mimbar, kita udah enggak sunnah lagi. Jadi jangan ini zuhur jamaah takbiran lagi. Itulah ada Idul Fitri tuh. Enggak sunnah, udah enggak boleh. Asal takbiran lagi enggak. Tapi kalau Idul Adha disunahkannya 4 hari berturut-turut, mulai masuk paling takbiran terus 24 jam, hari 11, 12, 13 Dzulhijjah sampai selesai matahari terbenam maghrib, just takbirannya selesai. Takbiran yang kita anut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ilham itu jangan ilham, salah ilham. Walillahil hamd, hamd. Itu takbir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang takbir yang biasa kita baca nih. Jangan heran nanti ada saudara-saudara kita mungkin dari Muhammadiyah, dari mana, yang takbirannya beda, nggak begitu, cuma 2 kali ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang begitu. Karena diambil dari riwayat sahabat lain. Kalau yang kita pakai riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya aswaja konsep aswaja. Riwayat-riwayat sahabat itu banyak digabung dipakai yang mana nih? Keputusan dari ulama-ulama fikih. Gitu. Asal kita baca doa gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kemudian ya untuk sholat Idul Adha, rakaat pertama takbirnya sunnah 7 bersama takbiratul ihram yang pertama jadi 8. 1 takbiratul ihram, yang 7 takbirat yang 7 ya. Ini takbiratul ihram yang pertama. Kemudian lanjut yang 7. Andai kata imam kurang 1, jangan diomongin. Ini kadang-kadang imam yang imamnya kurang 2 tuh takbirnya, kurang 3, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari sunnah. Jangan imam melakukan bacaan yang salah bagian sunnah diomongin. Kita kan orang-orang berilmu. Kalau yang lupanya 1 atau lupanya 2 atau kadang-kadang yang salah sering banget. Itu rakaat kedua. Rakaat kedua, kalau rakaat pertama masih ingat Allahu Akbar. Ini rakaat kedua pas naik Allahu Akbar. Lupa takbir yang 5 karena rakaat pertama 7, yang kedua 5, lupa nih. Enggak Allahu Akbar 5, lupa. Dia langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Takbir gimana nih? Sebagai seorang imam harus tahu ilmu jadi imam. Ketika dia lupa sudah masuk Al-Fatihah, udah masuk Bismillah aja, apalagi sampai Bismillahirrahmanirrahim, baru ingat dia, saya belum takbir 5 nih, maka takbir 5-nya wajib ditinggal. Jadi imam loh, wajib ditinggal takbir 5-nya. Kenapa? Karena itu sunnah. Ketika kita udah Bismillahirrahmanirrahim, wah belum 5 nih, Allahu Akbar, batal sholatnya, semuanya batal. Kenapa? Karena takbir yang 5 sunnah, tidak boleh rukun dipotong oleh sunnah. Rukun tidak boleh dipotong oleh sunnah. Jadi kalau imam lupa Bismillahirrahmanirrahim, bablasin sampai waladhdallin, takbir 5-nya ditinggal. Jamaahnya tahu juga jadi makmum. Jamaah atau makmum harus tahu ilmu jadi makmum. Jangan ngomongin imam. Wah tadi begitu, masjid tadi tuh, masa imamnya lupa baca takbir yang 5, wah gimana itu? Batal tuh sholatnya, batal orang sunnah. Jangan ngomongin imam. Coba dia aja suruh jadi imam, gimana gak komentar Anda coba?
Emang jadi imam gampang Pak? Jangan sholat biasa aja kalau biasa. Kalau jadi isya dorong. Allah. Butuh latihan, apalagi sholat Id. Auranya kan beda-beda. Kalau Idul Fitri, itu kayak kita udah gemeteran aja. Mental kita beda. Baru injak sejadah aja tuh sejadah rasanya udah sendirian kita gak ada yang bener. Makanya harus orang harus tahu jangan ngomongin imam kecuali imam lupa rukun. Baru diomongin baik-baik, ini mah lupa sunnah biarin aja udah. Gitu. Takbir apa lagi kemudian? Di selahnya takbir ada bacaan sunnahnya? Ada, cuma itu biasanya sih malah tambah agak lama ya memang. Cuman kalau kita nggak pakai nggak apa-apa. Kita kalau baru tambah lama kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca tasbih. Itu sunnah juga, cuma nggak juga apa-apa. Kemudian lagi takbir untuk sholat khatib itu 9 sama 7. Kalau imam 7 dan 5. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kalau khotbah seorang khatib sunnah membaca takbir 9 kali dan 7 di takbir di khotbah kedua. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Barulah alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada mawsimal khairat gitu. 9, kemudian baca tadi rukunnya itu. Imamnya, khatibnya lupa pas berdiri dia kebiasaan Jumat, lupa kalau itu sholat Id, enggak baca takbir 9. Langsung alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada mawsimal khairat. Enggak usah diomongin, itu imam lupa sunnahnya. Namanya lupa. Setelah sholat setahun sekali, ya udah biarin aja orang sunnah, nggak wajib kecuali dia lupa baca rukun. Contoh imam lupa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lupa langsung amma ba'd. Harus ada interupsi dari bawah sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari sini harus ada ingetin, gara-gara aku ingat dia lupa saya belum baca sholawat. Sholawat wajib. Kecuali syahadat nggak wajib. Syahadat nggak wajib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langsung asyhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau syahadat nggak wajib. Memang ada yang mewajibkan, itu Al-Imam Ibnu Taimiyah untuk mewajibkan salah satu rukun dalam khutbah. Nanti duduk, kemudian berdiri lagi, kemudian lanjutlah itu takbir kedua 7 kali, kemudian alhamdulillah lagi. Wasiat, juga wasiat jangan sampai lupa tuh wasiat. Usikum menafsi taqwallah. Baca Quran itu salah satu dari 2 khatib, 2 khutbah. Lagi gimana? Nada apa? Nada nih. Ya ampun. Sudah kita lanjut lagi di nongkrong nanya. Di sini saya mau ada tugas. Imamnya harus pakai alias asik imam. Emang sunnahnya bisa nggak? Ya sebetulnya begini. Sepaket. Karena dari zaman dulu memang sepaket. Rasulullah khatib, Rasulullah imam. Umar bin Khattab khatib, Umar imam. Sebetulnya begitu, cuma kan kita lihat kemaslahatan zaman sekarang. Andai kata khatibnya sendiri, imamnya sendiri juga ya secara berkisah. Secara berkisah, bagi-bagi tugas gitu maksudnya. Cuman ya kalau sepakat lebih bagus, tapi nggak apa-apa kita mau dipisah. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah kajian kita singkat. Memang kalau mau ditanya sama banyak tentang
Idul Kurban itu luar biasa. Kalau lagi pas saya ngajar tentang tentang penyembelihan hewan itu di mana-mana muncul masalah ketika terjadi penyembelihan, tentang bagaimana uangnya dipakai buat kaos, dipakai buat beli plastik, buat apa, itu banyak urusannya. Di tengah-tengah perjalanan memang banyak apa istilahnya ya, masalah yang muncul yang harus kita obrolin sebetulnya. Nanti kita lanjutkan tanpa ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.